Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Biatan Baru yang insya Allah dirahmati Allah beserta seluruh jajarannya, Ketua BPK beserta anggota, Ketua-Ketua RT, Bapak Ibu, tokoh masyarakat, pemuka agama, alim ulama, Ustadz Ustazah, Ketua Panitia PHBI, penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu hadirin majelis kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan rahmat karunia sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka niatan yang sama memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu kita sisa 30 menit menjelang sholat asar ya, maka saya ingin gas-gas saja nih ya, ingin cepat-cepat. Saya biasanya berdiri ini minimal 1 jam, tapi ya ini karena sisa 35 menit masuk waktu asar, lucu rasanya kita bicarakan Isra Mi'raj terus kita tabrak waktu asar ya. Jadi mohon dipahami, mohon dimengerti, saya kepengen berpanjang-panjang, tapi keterbatasan waktu kita insya Allah nanti ingatkan pas masuk asar kita selesai ya Pak Kepala Kakam ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Isra Mi'raj. Bapak Ibu anak-anak udah paham Isra Mi'raj itu apa? Belum? Kalau Bapak Ibu yang setiap tahun insya Allah memperingati, rasa-rasanya masih ingat Isra itu apa, Mi'raj itu apa. Tapi tidak salahnya kalau lewat peringatan hari ini kita kembali mengingatkan Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi dibacakan subhanallazi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa barakna haula linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari yang sekelilingnya kata Allah kami berikan berkah, kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu samiul basir, sesungguhnya Allah maha melihat dan maha mendengar lagi maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini saking mau gas-gasnya ini bisa keseleo omongan kita ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai lupa saya memperkenalkan diri ya, saking kepengen gasnya ini. Nama saya Daud Badaruddin Ibu Bapak ya, kebetulan ditemani keluarga. Biasanya memang kalau sudah waktu-waktu Isra Mi'raj, Maulid ya ada kesempatan keluarga ikut, dan alhamdulillah saya didampingi oleh istri saya sendiri ya. Kebetulan istri saya ini 7 anaknya belum selesai. Oh, bukan anaknya Bu, Ibu jangan marah dulu ya. Jadi 7 anaknya, dan kebetulan yang ini yang ke-7 ya. Nah, saya tinggal di As-Sowah Albina, Tanjung Redep Brau. Dulu lama sekali memang pernah ke sini, tapi lama sekali. Saya karyawan swasta saja, bukan PNS. Saya kira itu ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Isra, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra itu kalau logika kita enggak nyambung, enggak nyampai otak kita. Kenapa? Karena perjalanan Rasulullah yang dilakukannya itu dari Masjidil Haram di kota Mekah
lalu kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya kurang lebih 1.500 km. Kalau dulu di zaman Rasulullah beserta sahabat, kalau dia ingin melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Palestina, memakan waktu 30 hari Bapak Ibu. Menggunakan unta atau kuda. Belum ada Pajero, belum ada Xenia, belum ada Ras, belum. Ya, hanya ada unta atau kuda. Maka kalau makai itu, Rasulullah dengan sahabat, kalau dia berjalan, itu kurang lebih memakan waktu 1 bulan. Jadi kalau dia menggunakan itu, logika kita 1 bulan dia ke Palestina, balik lagi ke Mekah, berarti 2 bulan. Tapi Bapak Ibu, perjalanan Isra itu dilakukan oleh Rasulullah tidak sampai 1 malam. Dia berjalan belum sampai subuh dari kota Mekah, kemudian dia ke Palestina, diangkat dia Mi'raj dari langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu kemudian dia balik lagi ke kota Mekah. Cukup tidak sampai 1 malam, dia sudah kembali ke kota Mekah. Maka kalau Isra Mi'raj, peristiwanya adalah peristiwa spektakuler, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa, yang kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim harus yakin. Kenapa kita harus yakin? Zalikal kitabul la raiba fih. Inilah kitab kata Allah yang di dalamnya tidak ada keraguan, uiddat lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran mengatakan, Quran surat Al-Isra ayat 1 yang dibacakan oleh qori kita tadi, itu dasar daripada Rasulullah bukan berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, nyambung bu? Adik-adik ngerti dek apa Isra? Alhamdulillah anak-anak kita nyambung bu. Jadi kalau tadi memakan waktu yang lama, jangan pernah kita sesali. Karena memang inilah yang harus kita banggakan. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Anak-anak inilah yang kita banggakan. Dia hafal surah, dia hafal doa. Karena memang tujuan dan hakikat Isra Mi'raj ini, apa yang dibaca adik-adik kita itulah sesungguhnya tujuannya. Maka banggalah kita punya anak yang sudah hafal bacaan sholat, yang sudah hafal bacaan-bacaan surat-surat pendek maupun panjang. Karena itulah yang menjadi kebanggaan orang tua. Paham sudah Isra? Kita ke Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan Rasulullah dari kota Mekah ke Palestina, maka kemudian Mi'rajnya. Nah Mi'rajnya itu Bapak Ibu adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Kemana dia lanjutkan? Mi'raj itu artinya naik. Allah mengangkat Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3, 4, 5 sampai 6 dan 7. Lalu kemudian terakhir Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha namanya. Nah, kenapa diangkat oleh Allah? Inti daripada peringatan Isra Mi'raj adalah menerima perintah ibadah sholat Bapak Ibu. Maka tema kita ini tingkatkan kualitas ibadah sholat. Tapi gimana kalau kita mau meningkatkan ibadah sholat, wong kita belum sholat? Ya Bu, bagaimana kita mau meningkatkan ibadah sholat kalau sholat itu belum kita lakukan? Maka proses yang harus kita lakukan adalah belajar yang namanya sholat. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini belum hafal, belum tahu bacaan, jangan gengsi belajar dengan anaknya. Enggak apa-apa. Jangan malu, jangan gengsi. Anak-anak kita hafal semua, kita belum tahu. Bayangin dari doa-doa yang dia baca tadi itu luar biasa.
Jadi menghafal itu lebih mudah memang pada saat anak-anak. Kalau kita yang tua-tua ini Pak, waduh, saya sendiri kalau sudah menghafal itu lama banget, susah sekali. Nggak tahu kalau ibu-ibu di Biatan ini, mungkin cepat juga penghafalannya ya. Karena anak-anaknya terbukti cepat dia menghafal ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah menerima perintah ibadah sholat. Pertanyaannya ibu-ibu, apakah kita sudah melaksanakan ibadah sholat atau belum? Maka yang bisa menjawab adalah diri kita. Tak perlu orang lain. Yang bisa menjawab kalau kita sudah sholat atau belum, hanyalah diri kita. Sehingga persiapan-persiapan kita agar kita mau yang namanya sholat sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pelan-pelan memang kita harus tahu mempelajari apa dan bagaimana, baru kita kemudian bisa yang namanya melaksanakan ibadah sholat itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Isra yang mustahil dilakukan oleh Rasulullah, yang tidak mungkin terjadi. Dalam akal pikiran manusia pasti tidak akan nyambung. Tapi karena keyakinan kita bahwa ini benar-benar terjadi, Allah lah yang kemudian memperjalankan, bukan Rasul yang ingin berjalan, sehingga terjadilah peristiwa Isra Mi'raj seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha, Rasulullah itu diperintahkan untuk kita semua sebagai umatnya, yaitu mengerjakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Berapa Bu? 50 kali dalam sehari semalam. Sanggup 50 kali Bu? 50 kali. Ketika dia turun mendapat perintah ini, ketemu dengan Nabi Musa. Disapa oleh Musa, "Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu?" Kata Rasulullah, "Aku mendapatkan oleh-oleh dari Rabbku. Aku diperintahkan bersama umatku untuk melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam." Kata Nabi Musa, "Kau balik lagi dengan Tuhanmu. Minta dengan Tuhanmu untuk dikurangi." Baliklah lagi Rasulullah bertemu dengan Allah. Dalam riwayat dikurangi 50, 45, 43, 5, 30, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Akhirnya 5. Begitu sudah Rasulullah meminta, lalu kemudian kembali lagi bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa mempertanyakan, "Bagaimana Mas Bro, sudah dikurangi?" "Sudah." "Berapa?" 5 katanya. Itu pun Nabi Musa menyuruh kembali kepada Allah. "Kau kembali lagi kepada Tuhanmu. Kalau masih 5 sisanya, berat. Umatku besar-besar, gede-gede. Umatmu kecil-kecil. 5 ini pasti dia tidak sanggup. Kau minta lagi dengan Tuhan." Tapi apa kata Rasulullah? "Sepertinya saya sudah malu dengan Rabbku. Sudah terlalu banyak aku minta dengan Tuhanku. Dari 50, 45, 40, 35, 30, 20, 15, terus sampai 5. Kata Rasulullah, "Aku malu sudah dengan Tuhanku. Biarlah 5 ini yang aku bawa pulang. Untuk saya bawa pulang, lalu akan saya sampaikan kepada umatku." Ternyata Bapak Ibu, kira-kira kalau sholat kita dulu itu tidak dikurangi menjadi 5, apa yang terjadi ibu-ibu? Kita dalam 24, dalam sehari semalam 24 jam. Kalau 50 kali dibagi 2 berapa? Dari 24 jam 25. Artinya Bapak Ibu,
kalau 50 kali dalam sehari semalam kita harus mengerjakan sholat, berarti setiap setengah jam kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tidak tahu waktunya waktu apa itu kalau dia 50. Kalau 5 ini kan tahu kita. Ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada zuhur, ada asar. Tapi kalau dia 50, dikumandangkan azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kita tidak tahu ibu-ibu, kalau dikumandangkan azan setiap setengah jam baru kita mau duduk-duduk ngopi sambil merokok di depan rumah. Hayya 'alas shalah. Dikumandangkan lagi azan setiap setengah jam baru kita mau nengok-nengok keliling-keliling di sawit kita, apa yang sudah masak, apa sudah mau berbuah, apa mau sudah panen. Tahu-tahu Allahu Akbar, azan lagi. Ya kan Bu? 50 kali belum kita selesai mau lihat-lihat buah kelapa sawit kita, belum sampai dari ujung ke ujung. As-salatu khairum minan naum. Setiap setengah jam ternyata harus sholat. Nah gimana yang berkeluarga Bapak Ibu? Yang berkeluarga baru mau dekat-dekat uminya, baru mau dekat-dekat bapaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan lagi. Ya Allah ya Rabbi. Kalau yang paham langsung nyambung Pak ya. Enggak bisa apa-apa kita kan. Tapi rahman dan rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita cukup 5. Walaupun kata Allah 5 kali dalam sehari semalam ini dihitung sama seperti 50 kali dalam sehari semalam. Kenapa? Karena Allah membalas kebaikan setiap 1 kali kebaikan. Maka kalau 5 kali kita kerjakan, maka dikalikan 10 sama nilainya 50 kali dalam sehari semalam. Maka prediksi Nabi Musa ibu-ibu bapak ternyata benar adanya. Kita yang hari ini 5 kali dalam sehari semalam, susah yang namanya sholat ini. Maghrib kadangkala kita kemalaman, isya kita kadangkala kelelahan, subuh kita kadangkala kesiangan. Nah terus yang ditangkap yang mana gitu ya. Maghrib nggak dapat, isya nggak dapat, subuh apalagi. Ya syukur-syukur kalau di masjid kita ini subuh adalah yang ngisi ya, walaupun cuma beberapa orang, tapi yang mengisi itu adalah mewakili dari seluruh warga yang ada di sini. Maka berterima kasih kita kepada orang-orang yang mengisi masjid kita ini. Syukur-syukur Bapak Ibu, khususnya Bapak-bapak, ini juga terpanggil untuk ikut serta berjamaah di masjid yang sangat luar biasa indahnya ini. Nah Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita habis sudah waktunya. Coba lihat deh berapa waktu asar. Masih berapa? Nah, kenapa kita diwajibkan oleh Allah yang namanya sholat Bapak Ibu? Karena sholat ini ibadah yang pertama kali kita perhitungkan, kita persembahkan, yang dihisab oleh Allah adalah ibadah sholat kita. Belum ibadah-ibadah yang lain dipertanyakan. Belum ibadah-ibadah yang lain untuk kita pertanggungjawabkan. Tapi yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab adalah tentang sholat kita. Kalau baik sholat kita, insya Allah ibadah-ibadah yang lain juga menjadi baik. Tapi ketika ibadah sholat ini tidak baik, maka insya Allah pula yang ibadah-ibadah lain pun tidak baik. Sehingganya lewat momen Isra Mi'raj ini, yuk kita sama-sama mengerjakan yang namanya ibadah sholat. Sholat itu wajib. Kalau dia tidak bisa mengerjakan berdiri, dia duduk. Tidak bisa duduk, dia harus mengerjakan dengan berbaring.
Tidak bisa dengan berbaring, dia kerjakan dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, yuk kita sama-sama sholatkan. Paham, Bu? Saking pentingnya ibadah sholat, tak bisa berdiri, kau kerjakan duduk, tak bisa duduk, kau kerjakan berbaring, tak bisa berbaring, cukup dengan isyarat. Isyarat itu boleh jadi sudah tidak bisa dia berjalan kemana-mana. Katakanlah orang tua sudah lansia, orang tua yang sudah sakit, orang tua yang sudah lumpuh, tapi tetap kewajibannya untuk mengerjakan yang namanya ibadah sholat. Makanya tidak bisa berdiri dia duduk, tidak bisa duduk dia berbaring, tidak bisa berbaring, dengan isyarat pun cukup. Tapi ternyata kalau dengan isyarat pun sudah tidak bisa, berarti kita yang hidup ini harus menyegerakan menyolatkan. Paham, Ibu? Jangan nanti bapak-bapak jarang ke masjid, tidak pernah kelihatan. Nanti kalau sudah Ramadan, alhamdulillah, hari pertama, pertengahan, dan terakhir, penuh masjid itu hari pertama, ya kan? Nanti minggu-minggu kedua, minggu ketiga, mengalami kemajuan safnya, makin maju, makin maju, makin maju. Tapi kalau lebaran, wah penuh lagi dia. Kopiah juga baru, sejadah juga baru, sarung juga baru, semua serba baru. Dipakai 2 kali setahun, sayang. Nah, jangan kita pada saat seperti sehat seperti ini jarang mengerjakan sholat di masjid, tahu-tahu nanti kita ke masjid sekalinya paling depan. Jangan sampai seperti itu. Jarang ke masjid, tapi sekalinya tahu-tahu ke masjid dia paling depan, di depan imam pula. Wih, hebat sudah itu. Kalau dia jarang ke masjid, tahu-tahu mau sholat di depan imam. Kalau sudah di depan imam itu apa ceritanya? Mati, Bapak Ibu. Jangan kita tidak mau ke masjid, khususnya bapak-bapak ya. Usahakan, paksakan, biasakan ya. Jangan nanti sampai kita di depan itu tidak bisa lagi sujud dan ruku, hanya takbir 4 kali saja. Jangan seperti Abu Nawas, begitu dia sholat mayit, dia sujud dan ruku. Padahal dia memang nggak tahu. Abu Nawas, kenapa ini sholat sampai ada ruku? Ini kan mayit ini. Apa katanya? Namanya juga Abu Nawas. Benar apa enggak cerita ini? Yang jelas inilah ceritanya. Dia berbisik, ini mayat dosanya luar biasa. Tidak cukup dengan takbir 4 kali, harus sujud dan ruku. Itu alasannya Abu Nawas. Padahal sholat mayat itu tidak ada sujud dan ruku, cukup takbir 4 kali. Nah, hindari, berdoa kepada Allah, jangan menjadi orang yang sekalinya ke masjid di depan imam. Summa na'udzubillah. Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada diri saya dan keluarga dan kita semua, tegakkan yang namanya ibadah sholat ini. Aduh Pak, saya ini belum bisa apa-apa, saya ini belum bisa mengerti. Begitu kita bisa baca basmalah, bisa kita niat, kita bisa baca Al-Fatihah, bisa baca surat pendek, sudah selesai, bisa kita mengerjakan yang namanya ibadah sholat. Pelan-pelan yang lain sambil kita pelajari. Belajar kita dengan anak-anak kita tadi, ini sangat luar biasa hafalannya ini. Banyak kita orang tua justru tidak hafal, tapi mereka hafal. Kenapa? Karena mereka ini pikiran dan memorinya masih full. Ya, kalau kita sudah error. Mereka ini apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, ingat mereka. Ini kalau yang mendengar ini suruh balik menjelaskan apa yang saya jelaskan, ada yang bisa ini. Nah, kita orang tua karena memang sudah beban pikiran banyak, mumet, mutar-mutar sudah, ndak karuan sudah pikiran. Tapi anak-anak kita kalau dihafal oleh ustadznya, ustazahnya, hafalannya luar biasa. Makanya kita sebagai orang tua memang punya tanggung jawab dan sekaligus amanah agar anak-anak kita ini dijaga terus. Karena kalau hafalan anak-anak ini tidak dijaga, bisa jadi dia akan hilang. Dia bisa jadi
lupa. Tapi kalau orang tua sekali hafal sampai mati pun dia ingat. Tapi anak-anak ini kalau tidak dijaga, tidak dipelihara, hafalannya hilang. Makanya adik-adik dijaga hafalannya ya. Jangan sampai lupa, diulang terus, diulang terus. Saya khawatir sudah hafal, ternyata lambat dan tidak selalu diulang, akhirnya lupa. Coba, ini hafalannya masih ingat dah ini. Amma yatasaalun Anil naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Untung masih hafal surat An-Naba. Amma yatasaalun anil naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Ada yang hafal adik-adik? Ayo, maju. Ya, ada yang hafal? Surat An-Naba. Ayo. Siapa yang maju? Angkat tangan. Belum. Nah, berarti nanti insya Allah ustadz-ustazahnya akan pelan-pelan. Dari surat-surat pendek dulu, An-Nas ke atas boleh. Atau mungkin An-Naba ke bawah. Kalau sudah surat juz 30 nanti pindah ke 28, pindah ke 29 terus sampai selanjutnya. Ada juga yang memulai dari Al-Fatihah lalu kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ada. Tapi bagi TPA, TK biasanya surat-surat pendek ini dulu dihafalkan. Nah, jaga ya adik-adik ya, anak-anakku sekalian, dijaga hafalannya. Karena inilah yang menjadi satu-satunya harapan kita sebagai orang tua, Bapak Ibu. Harta yang paling berharga itulah anak-anak ini. Doakan mereka supaya mereka jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sukses itu jangan diukur karena uang kita banyak, karena kita punya pangkat jabatan dan kedudukan, tentu iya juga, tapi yang lebih membanggakan adalah ketika kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi adik-adikku sekalian, pertahankan dan jaga serta rawat hafalannya, baik itu niatnya Al-Fatihahnya, surat-surat pendeknya, lafaz-lafaz di dalam sholatnya, itu jaga. Kalau kita terus bisa menjaga, insya Allah kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi Bapak Ibu, saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Waktu asar sudah masuk. Sekali lagi mohon dimaafkan karena saya agak laju dan gas ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan Allah akan memanjangkan umur kita. Kita akan bertemu di momen-momen yang lain. Doakan mudah-mudahan Ramadan nanti saya bisa sekali atau dua kali mampir ke sini. Dengan catatan ibu-ibu dan bapak-bapak juga harus jamaah. Jangan sedikit saja jamaahnya. Dicari-cari nanti waktu yang pertama atau yang terakhir saya ke sini. Ditunggu orangnya memang banyak. Karena kalau nanti tidak diatur, khawatirnya saya datang cuma Pak Imam dengan makmum 2-3 orang. Tentu tidak demikian yang diharapkan. Siap Ibu? Siap sholat? Ya, bismillah kita niatkan lewat Isra Mi'raj ini kita untuk belajar sujud dan ruku menegakkan yang namanya ibadah sholat. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita sekalian berdoa untuk mendapatkan keberkahan daripada acara ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa raqadana wa sujudana wa tabun insyaallah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin.